Saudara muda Li Gaoming, 3 kata dan 2 kata. Biarkan Wei Jiang anjing tua itu bingung dan jengkel. Hahaha, berita bahwa Sekte Abadi Yuan Surgawi akan berpartisipasi dalam berburu di medan perang kini telah menyebar. Sudah terlambat untuk menyesali anjing tua yang ingin datang ke Wei Jiang. Li Muchen juga bangga pada dirinya sendiri, sambil memegang janggutnya sambil mencibir. HMPH, hari itu, membiarkan anjing tua itu menonjol untuk sesaat. Harga yang harus dibayar adalah nyawa beberapa ratus anaknya. Gu Sui tersenyum, meskipun dia sangat marah akhir-akhir ini, karena kemajuan mencuri Shenwu dan masih lambat dan menyedihkan. Tetapi sejak Li Muchen kembali, dia ingin membukanya, menunggu murid Zhongmei dari ladang berburu ketika Qin Yichen tubuh keluar. Bukankah semuanya beres? Selama tawa, apa yang dipikirkan Li Muchen? Harga dirinya berubah menjadi dingin. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingat bajingan kecil bernama Mo? Segera setelah kata ini keluar, tetua digital di aula besar semuanya tenggelam. Apakah murid Duan Mulongdo? Li Muchen berkata, ya, itu dia. Tahun-tahun ini seperti tikus, bersembunyi dan bersembunyi. Mereka keluar dan menggigit murid dalam kasus kami. Tetapi mereka tetap licik. Tetapi mereka belum dapat menangkapnya. Penatua berjubah hitam mendengar ini, tetapi menyeringai. HMPH, jika anak itu tidak memiliki tingkat abadi, bagaimana dia bisa melarikan diri dari pemberian Tuhan? Anak itu menentang kita, tapi benci mengertakkan gigi. Saya tidak tahu apakah kali ini juga akan muncul di medan perang berburu. Begitu dia menyebutkan ini, suara lelaki tua berjubah hitam itu terdengar dingin. Jika bajingan kecil itu berani muncul di medan perang berburu, dia akan menghancurkan tubuhnya untuk 10.000 segmen. Gu Sui tertawa dan berkata, anak buah Luo Martial Nepheu dikalahkan. Jangan khawatir. Orang tua ingin mengatakan pencuri Qin Yichen. Entah bagaimana, begitu nama Qin Yichen disebutkan, ada keheningan di aula besar Sekte Abadi Shen Xiao. Tetapi wajah Gu Sui tidak terlihat sama, dan 2 kata pencuri itu bahkan lebih lugas. Terima kasih kepada saudara muda Li. Pencuri itu dipaksa ke medan perang berburu. Tetapi pencuri itu 3 kali dan 5 kali menyinggung keagungan lelaki tua dan sekte saya. Hanya dengan membunuh dia bisa melampiaskan amarahnya. Ketika percakapan berbalik, Gu Sui mengangkat dengan mencibir. Jadi, saya juga berharap bahwa saudara muda memberitahu yang mulia disiplin. Selama mayat pencuri dibawa kembali. Kecuali untuk hadiah sekte. Lelaki tua itu akan mengeluarkan obat terima kasih abadi. Begitu komentar ini keluar, Li Muchen dan yang lainnya tidak bisa tidak melihatnya. Anda harus tahu bahwa obat abadi sangat berharga bagi mereka. Adapun yang disebut bibi tersinggung Sui dan siapa yang berkulit hitam dan putih, semua orang yang hadir sangat jelas di hati mereka. Tapi bagaimana dengan itu? Yang mereka tahu adalah bahwa membunuh Qin Yichen memiliki banyak manfaat bagi Dewa Sekte Abadi. Segera, Li Muchen tersenyum dan berkata, Bibi Kakasu, yakinlah, pencuri itu berani menyinggung perasaanmu, yaitu, kamu tidak bisa bergaul dengan kami. Dan kamu tidak bisa melewati kami. Itu jalan buntu. Tanda seru. Itu benar. Kakak senior Su tunggu dan lihat. Kali ini, Sekte Abadi Yuan Surgawi tidak dapat menjaminnya dengan sendirinya. Saya melihat apa lagi yang bisa dilakukan pencuri itu. Penatua digital mencibir. Dan bagi mereka, Qin Yichen hanyalah semut yang mudah dicubit. Hanya penghalang Sekte Abadi Yuan Surgawi itu saja. Saat membunuh semut, Anda bisa mendapatkan obat abadi. Mengapa tidak? Gu Sui juga bangga dengan ekspresinya. Nak, mau melawan orang tua itu? Kehendak lelaki tua itu adalah surga. Orang tua itu berkata bahwa kamu adalah seorang pencuri. Kamu adalah seorang pencuri. Dalam pandangan Gu Sui, membunuh Qin Yichen tidak perlu muncul sendiri. Hanya memberi isyarat dengan tangan. Menjanjikan beberapa keuntungan. Dan akan ada banyak orang yang bergegas membawanya kembali ke level pertama. Di sekte abadi lainnya, suasananya sama. Lagi pula, kesempatan untuk berburu medan perang sangat penting bagi sekte abadi manapun. Tetapi di sekte abadi lainnya, selain banyak murid yang berlari mundur, beberapa hal masih dibahas. Misalnya, memberikan kepala Qin Yichen kepada Gu Sui, apakah mungkin mendapatkan banyak manfaat? Sekarang, di bawah hype sekte abadi, berita bahwa sekte abadi Yuan Surgawi akan berpartisipasi dalam medan perang berburu telah menyebar. Ini tampaknya disengaja. Tapi sekte abadi lainnya tidak peduli bagaimana perasaan sekte abadi Yuan Surgawi. Mereka hanya tahu bahwa ini memiliki banyak manfaat bagi mereka. Bahkan Sekte Abadi Shen Xiao tidak perlu secara tegas menyarankan bahwa Tiankui dan Sekte Abadi seperti bela diri sejati memahami bahwa dalam berburu medan perang, ini adalah kesempatan besar untuk menginjak Sekte Abadi Yuan Surgawi. Misalnya, Sekte Abadi Tianluo tetap diam dan tidak memiliki simpati, dan sementara Sekte Abadi utama melenturkan otot mereka dan persiapan menit terakhir, Rana Qin Yichen juga meningkat dengan kecepatan menantang surga. Tanda seru. Akhirnya, pada hari tertentu, saat lonceng Sekte Abadi Yuan Surgawi berbunyi, itu mewakili waktu untuk bergegas ke medan perang berburu. Ni Yuntian menemukan Qin Yichen,
yang juga mendengar bel dan menjabat tangannya. Beberapa bubuk roh abadi tersebar di angin, dan dia memberi isyarat lagi. Tubuh yang ganas tiba-tiba datang. Siluet ganas ini adalah awan ungu yang sama dari kultivasi tertutup yang sama. Dan ketika Ziyun terbang mendekat, Qin Yichen mau tidak mau merasa sedikit terkejut. Karena hari ini Ziyun, timbangannya sudah terjalin dengan emas ungu. Di bawah sinar matahari, terlihat begitu bergengsi dan bahkan momentum yang mulia. Perubahan Ziyun lebih dari sekedar penampilan. Ketika kepalanya yang besar muncul di depan Qin Yichen, dia langsung merasakan perubahan besar dari Ziyun akhir-akhir ini. Puncak 5 lapis, kamu memiliki kecepatan kultivasi yang sama dengan Master dan aku. Setelah menyerap esensi darah akhir-akhir ini, Rana Ziyun telah mencapai puncak 5 lapis. Tidak hanya itu, Qin Yichen dapat merasakan bahwa Ziyun tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga garis darahnya seolah-olah telah berevolusi dan disublimasikan. Berbeda dengan keganasan di depan orang luar, Ziyun di depan Qin Yichen, tapi dia terlihat seperti gadis yang imut. Sambil memegang telapak tangan mantan, dia berkata bahwa ini semua karena esensi darah pemiliknya. Dapat dikatakan bahwa Ziyun sangat bahagia akhir-akhir ini, dan banyaknya esensi darah membuatnya merasa seperti berada di puncak-puncak. Bahkan Ziyun tidak ragu sekarang, mengikuti tuannya, cepat atau lambat dia akan menjadi naga. Hanya untuk penyesalan Ziyun, waktunya terlalu terburu-buru, jika tidak, ia memiliki kesempatan untuk menembus 6 lapisan surgawi. Qin Yichen menggosok kepalanya dan tertawa. Kamu sama sekali tidak rendah hati. Ziyun mendengar ini, segera memegangi kepalanya, dengan bangga mengatakan bahwa jika dia bertemu dengan pria yang berani merebut pemimpin dengan pemiliknya, dia tidak perlu menembak dirinya sendiri dan memberikannya kepadaku. Qin Yichen tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa, tetapi kemudian, ada sentuhan keseriusan. Kamu harus tahu, memberimu esensi darah sebanyak itu, biar kamu cepat meningkatkan kekuatanmu, karena, segera setelah itu, kita akan menghadapi tak terhitung jumlahnya pertempuran. Selama aku bisa kembali hidup-hidup, tuan rumah yang aku janjikan, aku akan memberimu lebih banyak esensi darah.